Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita akan kembali membahas tentang teori dan juga praktek pada mata kuliah grafika komputer. Nah, sebelumnya di minggu lalu kita sudah ada belajar terkait dengan bagaimana cara menggambar shape 2 dimensi pada P5JS, yang dimana kita menggunakan editor P5JS. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menggambar sebuah bentuk, tapi di sini bukan 2 dimensi, tapi kita akan menggambar terhadap bukan 2 dimensi, tapi kita akan menggambar bentuk yaitu 3 dimensi. Oke ya. Nah, jadi di sini nanti kurang lebih ada 7 bentuk yang bisa kita bentuk daripada si shape 3 dimensi ini pada P5JS. Oke ya. Nah, yang pertama adalah kita menggambar sebuah kon. Oke, jadi kalau kon tahulah ya, atau misalnya sebuah kerucut. Jadi di sini lingkaran besar, sini lingkaran kecil ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa menggambar sebuah kon. Jadi sebenarnya konsep dari menggambar 3 dimensi itu kita diberikan sebuah bentuk. Kita diberikan sebuah bentuk, kemudian bentuknya ini kita mau sebuah bentuk default ya, sebuah bentuk default berarti sebuah kon. Nah, berarti kon inilah kita nanti kita bisa bentuk gambarannya, kita bisa rancang gambarannya, bentukannya seperti apa. Oke, jadi sebenarnya gambarnya itu awalnya kon, mungkin nanti setelah kita modifikasi, di mana modifikasinya kita menggunakan yang ini, nanti saya jelaskan ini apa. Sudah, setelah kita modifikasi, barulah kita bisa untuk membuat ataupun menggambar bentuk-bentuk yang lain. Oke ya. Nah, jadi rumus sintaks utamanya itu adalah kon. Sudah, berarti nanti penulisannya seperti ini, kon. Sudah, kemudian di sini adalah radius. Radius itu berkaitan dengan alas kerucutnya ini. Ini berapa nih? Sudah. Tapi di sini ada ketentuan, nilai defaultnya itu adalah 50. Maksudnya adalah misalnya tidak kita tentukan ini radiusnya, berarti sudah otomatis dia untuk radiusnya itu adalah 50. Berarti kalau kita mau definisikan height, kita mau definisikan ini, kita harus definisikan si radius terlebih dahulu. Karena susunannya seperti itu, radius, height, detail X, detail Y, kemudian cap-nya. Sudah. Jadi misalnya kita mau menentukan daripada height-nya aja. Kita mau gambar ukuran misalnya tingginya aja. Nah, ini wajib kita buat nih. Misalnya gini, kita mau bentuk si radiusnya untuk radiusnya normal 50, kemudian height-nya itu misalnya kita mau kita buatkan misalnya 20, berarti harus kita nanti definisikan 50 baru koma 20 seperti itu ya. Nah, jadi ini sintaksnya ada radius untuk alas kerucutnya, height tinggi kerucutnya, detail X itu jumlah rusuknya, nanti kita lihat nih jumlah rusuknya. Kemudian detailnya itu berkaitan dengan panjang sumbunya ada berapa, atau jumlah segitiga di panjang sumbunya itu berapa. Kemudian yang terakhir itu adalah alasnya. Jadi alasnya itu nanti nilainya itu ada true dengan false. Misalnya kalau kita buat true, berarti nanti ada alasnya, ada gambar alasnya ya. Kalau enggak, berarti nanti dia adalah kosong. Nah, di sini coba diperhatikan. Ada namanya default, yang artinya adalah kalau kita tidak definisikan, berarti nanti radiusnya itu ada 50. Begitu juga dengan height-nya. Height ini menyerupai menyamakan angkanya dengan radius. Misalnya kalau kita definisikan radius itu hanya 30, berarti nanti height-nya itu adalah 30. Begitu juga dengan ini, detail X-nya. Kalau kita definisikan detail X-nya itu adalah 24, tidak kita definisikan, berarti nanti detail X itu adalah 24. Sedangkan kalau detail Y, kalau kita tidak definisikan, berarti detail Y itu adalah 1. Nah, begitu juga yang ini. Yang cap-nya kalau tidak kita definisikan, berarti nanti nilainya itu adalah true. Oke ya? Sudah. Nah, di sini saya coba menggambar sebuah ini lembar kerja kita ya, editor P5JS. Bagaimana cara kita menggambar sebuah kon tersebut? Oke, sekali lagi, bagaimana cara kita menggambar sebuah kon tersebut? Nah, di sini saya akan membuat sebuah model namanya orbit control. Sudah. Nanti saya jelasin apa itu orbit control. Kemudian langsung kita panggil aja si konnya ini. Oke, sorry. Dia harus dalam bentuk WebGL ya. Nah, ini kon kita nih. Inilah kon yang saya maksud. Sudah.
Nah tadi kan ada tuh rumusnya, ada radius, kemudian ada hex, detail x, detail y sama dengan cup. Ya sekali lagi ya, untuk sintaksnya tadi itu kan ada con, kemudian tadi ada radius, kemudian ada hex, kemudian detail x, y, dan juga cap. Nah, bisa nggak kita menggambar tanpa mendefinisikan ini? Bisa, kita cukup buat sikon. Tapi ini ketentuannya adalah tadi si radiusnya itu adalah berarti 5 ini sudah pasti 50, kemudian ini 50, kemudian ininya 24, kemudian y-nya itu 1 dan cap-nya itu adalah true. Itu sudah pasti. Nah, paham ya? Bisa dipahami. Nah, yang maksudnya 50 yang ini berarti nih radius ke sini dan ke sini itu adalah 50. Yang ini berarti tingginya tuh dari sini ke sini 50. Ini 24. Berarti ini garis-garisnya tuh ada 24. Begitu juga yang ini dan ini true-nya. Nah, orbit control itu maksudnya adalah ini bisa kita putar gambarnya. Nah, ini bisa kita putar gambarnya. Oke ya, ini bisa kita putar gambarnya. Ini penggunaan daripada orbit control. Bagaimana cara kita mendefinisikan daripada si, nah ini tadi. Berarti coba kita itu apa pas 24 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 ya, ada salah itu. Nah ini dia ya, kurang lebih ada 24 untuk defaultnya. Oke ya, berarti inilah yang dimaksudkan yang tadi radiusnya. Bagaimana seandainya kita mau merubah nih tingginya, radiusnya 30. Sudah, kalau kita rubah radiusnya 30 berarti cukup kita tambahkan di sini nih. Di sini kita buat 30. Nah, berarti dia lebih kecil. Lebarnya itu juga lebih kecil, kemudian tingginya juga lebih kecil. Kenapa? Karena kalau kita hanya definisikan seperti ini 30, berarti hacknya itu juga mengikuti 30 yang sifatnya yang lain itu adalah default. Oke ya. Nah, misalnya kita berbedakan nih, misalnya radiusnya 30, kemudian untuk tingginya 50. Ya berbeda. Nah, beda ya. Radiusnya 30, kemudian tingginya 50. Oke, kita tambah lagi misalnya di sini detail X-nya itu misalnya 5. Oke, detail X-nya 5. Nah, ini maksudnya. Nah, garis yang membentuk nih 1 2 3 4. Jadi yang membentuk tuh 5. Oke ya. Kemudian tambah lagi misalnya detail X, kemudian kita tambahkan detail X-nya 5. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita tambahkan detail Y-nya itu 2. Sudah kita tambahkan detail Y-nya 2. Nah, ini maksudnya nampak ya. Ada dia garis di dalamnya 1 2 1 2 seperti itu. Oke. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi dia di bawahnya itu misalnya tadi kan true, ini kan ada kotaknya ya, ada kotaknya. Kemudian kita tambahkan di sini dia misalnya false. Nah, dia kosong nih, nggak ada garis nih. Kalau kita hapus, ini ada ya, ada kotak yang menghilang gini. Nah, kita tambahkan di sini false. Nah, jadi dia kok kosong. Oke, paham ya? Nah, jadi paham, mudah-mudahan bisa saya rasa itu cukup gampang untuk dipahami ya, Pak. Yang tadi maksudnya itu ada con, kemudian ada radius, kemudian ada hex, kemudian ada detail X, detail Y, dan juga capnya. Nih. Jadi kalau tadi kita misalnya kita cukup buat con-nya aja, ini berarti 50, ini 24, ini 1, ini true. Oke, berarti kita definisikan seperti ini. Berarti ini radiusnya 30, berarti lebarnya ini 30. Hacknya tingginya 50, berarti tinggi ke atasnya 50. X-nya ini ya, bagaimana cara dia membentuk yang garis-garisnya, berarti ada 50. Kemudian misalnya di sini Y-nya tadi misalnya kalau dia default 1, berarti di sini 2, dan cap-nya itu adalah ini. Berarti false, berarti dia itu adalah kosong, tidak ada memiliki bawahnya. Ini tadi orbit control tuh untuk ini, untuk muter-muter ini nih. Nah, jadi biar kita bisa putar, karena namanya juga gambar 3 dimensi ya. Nah, mungkin sudah saya katakan kalau kita berbicara 3 dimensi berarti kita bicara tentang WebGL. Sedangkan yang 3 dimensi ya berarti kita, tadi saya lupa di awal, ketika kita bicara web 3 dimensi berarti kita wajib menggunakan namanya WebGL. Kenapa? Karena ada X, Y, dan juga Z. Nah, ini tadi saya katakan. Ini kita untuk menggambarnya nggak perlu kita buat garis-garis, nggak usah gitu. Kita sudah ada kemudahan, sudah ada library, cukup panggil sikon ini. Nah,
Untuk merubah bentuknya ya, saya katakan tadi kita tinggal merubah nih gitu. Oke, misalnya ini ya perbedaan nih, saya cut aja. Nampak ya bisa bedanya ya, ini kurang lebih bentuknya lingkaran ya, nggak patah-patah, tapi kalau seperti ini bentuknya jadi patah-patah, jadi segitiga dia. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya setelah kon itu ada silinder. Nah, tau lah ya bagaimana cara kita membuat sebuah silinder. Ini sama nih, radiusnya, height-nya, detail X, detail Y, bottom cap, bottom top. Nah, tadi jadi kalau kita berbicara silinder kan banyak seperti botol susu ya, kaleng susu gitu, macam kaleng dia. Berarti kalau kita gambarkan ini silinder seperti ini, ada garisnya, ini juga sama nih. Nah, oke, berarti kalau kita bicara radius nih atas bawah nih, sudah. Oke, jadi nggak bisa nih atas radius atas dan bawah itu harus sama. Kemudian ini height-nya, nah, detail X yang tadi sama, detailnya juga sama, bottom cap dan juga top bottom cap yang ini, top capnya yang seperti ini. Oke, ini juga sama. Radius itu juga sama, itu defaultnya 50, detail X 24, detail Y-nya itu 1, bottom dengan top cap itu nilainya itu adalah true. Oke, bagaimana cara kita praktekkan? Oke, kita coba praktekkan. Di sini tetap sama, saya menggunakan daripada si orbit control ya, agar memudahkan kita untuk memutar-mutar silinder tadi ya, silinder. Ini katakan dengan silinder tadi. Nah, jadi dia macam kaleng susu ya. Di sini dia ada bulatan atas, bulatan bawah. Nah, tadi defaultnya 50. Berarti sini lebar ini 50, tinggi ini 50, ini garisnya 20, 24. Oke, kita rubah nih, kita rubah misalnya kayak tadi lagi nih, misalnya kita buat silindernya radiusnya 30. Kalau dia seperti ini berarti ini sama ya, sama-sama 30. Kita rubah lagi misalnya dia untuk tingginya itu 50. Tingginya 50. Nah, beda ya, nampak ya. Kemudian tingginya 50. Kemudian detail X nya misalnya kita buat standar tadi 5 ya, detail X nya 5, jadi kotak deh, seharusnya kan dia kubus ya, kenapa tiba-tiba jadi kotak seperti ini? Ini tadi saya katakan di awal bahwasanya untuk menentukan daripada gambar mau buat seperti apa, ini kita sudah ada silinder nih, mau buat kotak seperti ini nih, buat kubus seperti ini ya, kita bisa menggunakan ini gitu. Oke, ini kan berarti kalau dia Y-nya, kalau Y kita definisikan Y-nya adalah 1 lah. Kemudian sini kita rubah misalnya Y-nya itu 2. Misalnya nampak ya. Nah, dia ada garis nih. Ada garis yang membentuk itu adalah 2. Oke, kemudian ini bottom cap dan top cap. Nah, ini kan sama-sama true. Yang ini tadi adalah bottom ya, berarti di sini false. Kita buat. Nah, nggak ada ya. Bawahnya kosong nih. Bawahnya itu adalah kosong. Kita juga buat misalnya di sini false juga. False. Nah, ini kosong nih ya, bisa tembus di atas bawah. Jadi sebenarnya kotak seperti ini. Oke, gampang ya. Berarti dari yang untuk yang di sini sintaks yang ini, kemudian kita gambarkan seperti ini ya. Kalau kita buat silinder aja ya udah, ini dihapus aja. Tapi ini untuk height-nya, ini untuk radius, ini height, ini jumlah X-nya, garis ininya. Kemudian ini untuk sumbu Y-nya, ini false untuk bawah, ini false untuk atas. Ya kalau nggak ada ini, saya gini kita hapuskan. Ya udah, berarti dia bentuk silinder seperti ini gitu. Seperti sini. Oke, ini orbit control untuk ini, biar bisa putar-putar gini, kita drag nih. Ini kita drag ya. Kita klik dulu mouse kita, baru kita putar-putar nih. Nah, jadi dia harus kalau seperti ini nggak diklik dia dulu. Nah, baru bisa kita putar-putar seperti ini. Ini harus diklik ya. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini saya rasanya cukup gampang ya, lebih gampang dengan untuk di materi yang sebelumnya. Oke, habis ini ada apa? Oke, ada ellipsoid. Nah, sama radius X, Y, Z, detail X dan juga detail Y. Sini kalau dia tidak kita definisikan X-nya, berarti dia adalah 50. Kemudian untuk Y dan juga Z itu mengikuti daripada si X. Detail X dan juga detail Y kalau dia standar itu adalah 24, sedangkan Y itu adalah 16. Oke, kita hapus ini ellipsoid, kita
ellipsoid. Nah, ini kurang lebih ellipsoid. Ini ellipsoid nih. Oke, sudah ya, ini namanya ellipsoid. Nah, kita mau bentuk gimana dan segala macam itu tergantung dengan kita. Oke, sudah. Ini kan berarti kalau tadi default berarti dia semuanya total ada 50 ya. Saya ada 5, berarti radiusnya ya. Untuk di sininya itu radius X-nya 50, Y-nya 50, Z-nya 50. Oke, misalnya saya rubah ini saya 30. Nah, ini jadi kecil ya. Kenapa? Karena mengikuti X. Kalau kita definisikan kan definisi X, Y dan juga Z kita definisikan dia itu adalah mengikuti daripada si X. Oke, kita definisikan misalnya Y-nya itu biar apa beda? Y-nya itu 40. Nah, beda ya. Nah, berbeda dia. Sudah, kita tambahkan lagi misalnya Z-nya itu 50. Jadi biar nampak lagi bedanya tuh. Z-nya itu 50. Oke. Main samping dan ya. Nampak ya ini ya bedanya ya. Nah, ini 40. Nah, ini 40 seperti ini ya. Nggak nampak ya. Nggak ada sisi Z-nya karena Z-nya itu 30 karena mengikuti daripada X. Kemudian di sini 50. Nah, seperti ini baru dia nampak. Oke ya, berarti ada tinggi, ada ke samping, ada ke sananya. Jadi makanya 3 dimensi, ada tingginya, lebar ke samping ini. Kenapa 3 dimensi? Ini ada tingginya, lebar ke samping sini, ada lebar ke sini. Nah, makanya kita menggunakan WebGL namanya 3 dimensi. Oke ya, ada 30, 40, 50. Oke. Seandainya kita buat detail X-nya sini misalnya 4, detail X-nya 4. Jadi kayak gini deh. 1 2 3 4. Oke. Kita tambahkan misalnya detail Y-nya misalnya 3. Di sini 3. Ini seperti ini dia. Ini dia garisnya. Nampak ya bedanya. Ini misalnya kita hapus dulu, sorry. Oh di luar dia. Salah tempat dia. Oke, ini 3. Ini dia. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi yang dari bentuk yang ini, bentuknya seperti ini, bola seperti ini, tiba-tiba dia bisa jadi seperti ini. Ini caranya, bagaimana kita tinggal aturnya untuk tingginya, radius X-nya, Y-nya, kemudian Z-nya, kemudian detail X, detail Y. Oke, gampang ya. Ini saya rasa ini lebih gampang dibandingkan dengan dua dimensi. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, plane ini bukan pesawat tapi layang-layang. Kita akan menggambar layang-layang sama ini width height. Ini sintaksnya width height, kemudian detail X dan juga detail Y. Oke, ini juga sama sebenarnya. Kita bisa langsung panggil plane. Dia ini kecil nih. Oke ya, sudah. Kemudian misalnya plane ini deh, ini kecil seperti ini deh plane-nya. Tadi saya lupa nih tutup kurungnya. Ini dia, sudah. Kemudian bisa kita rubah deh plane-nya, 3 width-nya 30. Berarti height-nya juga mengikuti 30. Misalnya kita buat height-nya itu tadi 50 ya, kita buat height-nya 50. Nah, dia seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini untuk daripada ya, kalau misalnya di sini misalnya kita buat di sini 2 gitu, hilang deh. Oke, tidak dapat menggambar sebuah garis dari plane object tuh more than 1 detail X. Oke, nggak bisa kalau kita harus misalnya ini 2 seperti ini. Oh. Di sini ya, di sini harus 1 gitu. Oke ya, bisa dipahami ya untuk itu membuat plane seperti ini. Sama sih konsepnya itu sama, tinggal selebihnya kita mau gambar gimana. Oke, selanjutnya shape here. Oke, shape here itu kita ingin sebuah bola, tapi cukup dia radius, detail X dan juga detail Y. Ini radius tadi kalau dia misalnya defaultnya 50, detail X 24, detail Y-nya 16. Oke, SP here. Oke, ini dia bolanya ini. Ya, kurang lebih tadi hampir sama-sama ellipsoid ya. Ellipsoid. Nah,
sama ya, cuma nanti bedanya tuh nanti kita nampak bedanya ya dalam proses pembentukannya. Oke, ini dia kalau ellipsoid tadi, berarti ini kalau dia seperti ini detail untuk radius, untuk detail X dan juga detail Y-nya itu 50 ya. Biasanya kita rubah di sini 30. Radiusnya 30. Ini 30. Oke, kemudian misalnya kita rubah detail X-nya misalnya 6. Nah, berarti cukup ini ada 6. Kemudian detailnya bisa buat misalnya di sini 4 dia. Oke, ini ya detail F nya dia adalah 4. Oke, seperti inilah dia gambar untuk 3 dimensinya. Oke ya, bisa dipahami gampang ya, lebih gampang dengan daripada kita untuk di minggu lalu ya. Di minggu lalu berkaitan dengan 2 dimensi. Oke, berarti selanjutnya kita lihat kalau SP here selanjutnya itu torus. Oke, torus itu gimana nih, membuat sebuah cincin tapi bentuknya segitiga. Sudah, ini makanya ada radiusnya, ada tube radiusnya, kemudian detail X, detail Y. Jadi ini defaultnya radiusnya itu 50, sedangkan untuk radius tabungnya, berarti radius tabungnya ke atas tuh berarti 10, detail X nya 24 untuk defaultnya, sedangkan detailnya adalah 16. Oke, kita coba di sini gimana bentuk daripada si torus. Oke, ini dia bentuk sebuah cincin nih. Dia bentuk sebuah cincin, dia bola cincin. Ini dia kalau torus nih. Jadi kalau kita mau gambar cincin ya kita tinggal desain gini aja, tinggal kita tentukan aja mau berapa banyak untuk itunya. Oke, berarti kalau dia yang pertama kita torus, kemudian kita radiusnya misalnya sama kita buat 30 lagi. Nah, berarti otomatis lebih ke kok di luar dia ya. Oke, 30. Berarti di sini lebih kecil. Nah, lebih kecil ya nih. Lubangnya lebih kecil nih. Sudah. Nah, tadi habis itu ada detail X dan juga detail Y. Oke, berarti misalnya 15. Nah, berarti tinggal 15 nih. Tadi kan kalau dia defaultnya kan 24 nih. Nah, ini ya, maksudnya 24 nih bagiannya. Nih, ini 24 nih, ada 24 bagian nih, maksudnya nih, ini 24 nih. Ini 24 maksudnya 1 2. Ini 16 nih, 1 itu 16 ya. Oke ya. Misalnya ini 30, kemudian ini 24, ini 1 misalnya. Nih, nampak dia. Ini dia. Bentukannya seperti ini. Oke ya, ini ya, maksudnya. Ini jadi tadi 30, kemudian kita misalnya ini 15 ya. 15 saja kita anggap. Ini makin kecil dia. Untuk ininya, untuk ini ya, yang ininya. Kemudian di sini misalnya kita buat lagi, tadi kan 16 yang misalnya 10 nih. Kalau default kan 16, nah jadi 10 dia seperti ini dia bentuknya. Jadi terbentuk karena sumbu Y-nya itu ada 10. Nah, kurang lebih bentuk daripada si torus tuh kurang lebih bentukannya seperti ini. Oke, jadi ini radiusnya, kemudian untuk ini radiusnya tadi kurang, makanya ini tadi radiusnya, ini tingginya, ini detail X nya, baru ini 1 Y nya. Nah, ini dia kan tadi saya ada yang kurang perasaan tadi 4 ya. Ya, ini untuk ini radiusnya 30, tingginya 15, kemudian ini untuk sumbu X nya itu ada 10 dan sumbu Y nya itu ada 3 nih. Kalau kita mau misalnya ini kita buat jadi 60 ya, dia makin besar. Oke ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya, saya rasa ini cukup gampang. Untuk udah berapa ya kita, bentar ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti yang terakhir box, kotak. Kita membuat kotak nih, bak mandi itu bisa dibuat dari sini gitu bentukannya. Ini width itu lebar kotak. Oh, ini sintaksnya box, width, height, depth, detail X, detail Y. Width itu lebar kotak, height itu tinggi, depth itu kedalamannya. Berarti nanti ada lebar, ada tinggi, kemudian dalam kedalamannya, kemudian detail X dan detail Y untuk membentuknya. Oke,
Misalnya di sini kita buat dia box. Nah, seperti ini dia, kotak kardus lah kita bilangnya, bentukannya seperti ini. Kayak ini kotak kardus. Nah, tadi yang awalnya misalnya itu adalah widthnya, lebarnya kita buat 30, berarti semua ngikut ini 30. Sudah, kita ngikutin dia semuanya 30, dia lebih kecil. Kemudian misalnya kita buat lebarnya tadi 50, kita naikkan lebarnya 50, berarti bentuk seperti ini dia, agak memanjang ke samping. Sudah. Nah, kemudian tadi kita buat kedalamannya misalnya itu adalah 10 nih, kedalamannya. Sorry, kebesaran kok seperti itu. Kedalamannya itu ada X, ada Y, ada Z. Sudah. Nah, misalnya kita ini saat ini sudah pasti satu ya, kan udah pasti satu. Berarti detail X dan detail Y karena garisnya itu cuma terbentuk satu gitu. Misalnya di sini ya ada garisnya. Oh, more than 4. Oke, kan udah 3 kita. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi sudah ada 7 yang untuk 3 dimensi. Tadi pertama itu ada kon. Kemudian setelah kon itu selanjutnya ada silinder. Habis silinder tadi kita selanjutnya itu ada ellipsoid, kemudian planes, SP hill, torus, dan terakhir itu adalah box. Oke, mungkin itu saja materi kita berkaitan dengan tata 3 dimensi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan boleh nanti konfirmasi dengan saya langsung terkait dengan kendala-kendala dalam membuat 3 dimensi pada grafika komputer di Paint Images. Terima kasih.